Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bicara soal memanasi mesin, karena ada orang yang mengklaim bahwa memanasi mesin ini sekarang tidak perlu karena oli sekarang sudah canggih, sudah modern. Penulis nggak mengikuti omongannya terus ya, tapi kesannya kok menghubungkan dengan viscosity index ya. Yang satu, hubungannya kekentalan oli pada saat mesin dingin itu sedikit sekali hubungannya dengan viscosity index. Yang nomor dua, memanasi mesin itu sebenarnya bukan karena olinya ya, bukan karena olinya ya, walau memang ada beberapa orang yang mau nggak mau harus memanasi mesin karena oli, tapi sebenarnya memanasi mesin itu tidak bergantung pada oli saja. Jadi kita ngomong soal viscosity index ya. Viscosity index itu memang akan membantu membuat oli di suhu dingin itu tidak terlalu kental. Tapi ya sebenarnya nggak begitu beda ya jauhnya antara viscosity index misalnya 200 dengan 100 gitu ya, kasarannya kayak gitu. Yang lebih berpengaruh pada kekentalan oli di suhu rendah itu adalah kekentalan dari olinya, bukan viscosity index, tapi terutama adalah kekentalan. Jadi harus pilih oli yang cukup cair pada saat mesin dingin. Ya tentunya oli juga bisa mengalir pada saat mesin dingin. Dan ini kebutuhannya beda-beda ya. Beda-beda. Kebutuhannya tergantung pada daerahnya atau suhu pada saat mesin awal dinyalakan. Oleh karena itu ya, untuk kendaraan yang ada di daerah minus 30 derajat Celcius misalnya, itu rekomendasinya bukan 0W50 tapi 0W20. Sama-sama 0W kok, kenapa 0W50 nggak bisa? Karena 0W nya 50 itu bukan menandakan kekentalan pada saat dingin itu 0, bukan, tapi skalanya ya dibanding dengan 50 nya. Jadi di suhu minus 30 derajat oli 0W50 itu akan jauh lebih kental, berkali-kali lipat daripada 0W20. Karena ya 0W nya ini bukan sebuah angka, bukan pula sebuah grup ya. Yang bikin oli digrupkan itu ya dari angka belakangnya sebenarnya. Angka depan itu pengskalaan dari angka belakang. Ya kalau untuk Indonesia sih nggak begitu relevan lah sebenarnya pemilihan oli gitu ya. Misalnya, wah saya di gunung kalau misalnya pingin dingin harus yang 0W20. Sebenarnya enggak. Dilihat apa bener emang olinya itu butuh yang belakangnya 20. Jadi bukan kita lihat depannya ya, tapi lihat belakangnya. Jadi ya untuk untuk mereka-mereka ya yang
oli itu saking kentalnya sampai sulit nyala, ya dicek apakah ada apa jenenge suhu kerjanya pada saat mesin sudah jalan, apakah butuh lebih kental atau lebih encer. Dilihat, kalau misalnya mesin sudah panas masih berat, nah itu baru pertimbangkan untuk ganti oli, entah lebih kental atau lebih encer. Jangan dilihat berat atau tidaknya saat mesin mulai pertama dijalankan. Tentu ini kecuali kalau beratnya itu sampai bikin mesin itu sampai harus di starter berkali-kali. Nah itu terlalu kental itu. Bahkan mungkin saat mesin panas pun belum tentu encer olinya, belum tentu cukup encer olinya, bisa aja masih terlalu kental. Jadi semoga jelas ya bahwa viscosity index itu pengaruhnya kecil. Pakai oli misalnya 0W40 itu malah bisa jadi akan jadi makin ekstrim perbedaan antara suhu oli ketika dingin dengan ketika panas. Loh mas, kenapa gitu mas? Kan katanya 0W40 itu viscosity index-nya kan tinggi, jadi harusnya perbedaan suhu rendah dengan suhu panas itu malah makin sedikit. Kok malah makin banyak? Kenapa? Ya kita harus bedakan ya antara masa lalu dengan sekarang. Di masa lalu memang ya oli 0W40 itu adalah oli yang pakai bahan PAO, bahan yang secara alami viscosity index-nya tinggi. Selain viscosity index-nya tinggi, ada satu lagi yang penting, shear stability. Bahan PAO punya viscosity index tinggi, shear stability tinggi. Jadi artinya ketika oli dingin itu kekentalannya lebih minim lah ya. Walau nggak berarti sampai ekstrim banget, sampai datar, sampai betul-betul stabil nggak berubah kekentalannya, bukan begitu. Tapi perbedaan antara dingin dan panasnya jadi berkurangnya ya beberapa persen gitu ya, nggak sampai 100%. Tapi tetap ya untuk suhu panas itu ada yang bukan untuk suhu panas, untuk pemakaian itu ada yang namanya shear stability index. Ini adalah seberapa encer oli itu ketika dipakai di motor mobil ya, terutama di kecepatan tinggi. Oli yang shear stability index-nya bagus, oli yang shear stable, itu kekentalannya akan tetap. Jadi misalnya suhu mesinnya itu 100 derajat, anggap aja kasarannya kayak gitu, terus olinya 0W50, kekentalannya anggap aja 17 CST. Nah itu ketika digeber gitu ya lama, itu kekentalan nggak turun banyak, anggap aja turun coba 16,5 gitu. Sementara ya sekarang oli itu kan bahannya bahan pakai bukan PAO lagi, kebanyakan pakai bahan grup 2. Ada juga yang pakai hydrocrack, tapi bahan hydrocracknya pun nggak jelas ya, karena kalau beli dari Shell mungkin mahal, terus beli dari merek nggak jelas, dari supplier nggak jelas, terus dilabeli hydrocrack walau palsu ya, tapi yang pemilik merek olinya percaya aja. Akhirnya dipakai oli itu, bahan dasar oli itu untuk oli produk mereka. Terus habis itu karena tentunya viscosity index-nya kurang, ditambahilah dengan
yang namanya viscosity index improver. Viscosity index improver ini kalau mau contohnya ya ada di aditif oli, oil treatment STP, atau oil treatment jumbo yang penulis sudah pernah coba. Masalahnya adalah aditif viscosity index improver ini nggak tahan RPM tinggi. Walau memang tipenya macam-macam, ada yang meningkatkan VI-nya banyak, tapi nggak begitu tahan. Ada yang meningkatkan VI-nya sedikit, lebih tahan, harga lebih mahal, itu ada ya. Tapi nggak peduli yang manapun, kalau itu viscosity index improver, dia nggak akan tahan terhadap RPM tinggi. Yang terjadi adalah kekentalan akan menurun drastis. Kekentalan akan jadi sama kayak aslinya. Jadi kan tahu ya, oli multigrade itu sering dikasih contoh 10W 30 gitu ya. Terus akhirnya oli multigrade-nya jadi kayak kalau panas grade 30, kalau dingin grade 10. Nah, kekentalan ketika sir oli 10W 30 ini kena sir adalah 10. Jadi yang harusnya 30 ketika dipakai ngebut, kekentalannya jadi grade SAE 10. Grade SAE 10 ketika di suhu 100 derajat itu sekitar berapa ya? 9 CST. Itu oli 20 ya. 4 CST. Jadi kan harapannya olinya itu punya kekentalan 30 atau sekitar anggap aja 12 CST. Nah, ketika kena sir jadi cuma 4 CST. Nah, itu kan turun banyak. Padahal ketika dingin 10W 30 ini sebenarnya ya lebih mirip-mirip kekentalannya oli 10W oli 30, lebih mendekati SAE 30, bukan SAE 10. SAE 10 pada suhu dingin mungkin sekitar piro ya? Mungkin 20 berapa gitu, anggap aja 25 CST ya. Kalau salah ya silakan cari. Sementara oli 10W 30 kekentalannya kan kira-kira anggap aja 60 CST. Jadi kalau oli pakai SAE 10 ya saat dingin itu 20, saat panas itu 4 ya. Terus kemudian pakai oli 10W 30 dipakai ngebut. Yang terjadi adalah saat dingin suhunya kekentalannya adalah 60 CST. Saat panas kekentalannya 4 CST. Lah jadi makin jomplang. Lah jadi makin parah perbedaannya. Nah, ini yang banyak orang yang nggak memperhitungkan. Jadi bukannya olinya oli viscosity index tinggi itu bikin makin dekat ya beda kekentalannya, justru bikin makin tinggi. Nah, lagi pula yang namanya pemanasan mesin itu bukan bergantung pada bukan untuk membuat olinya ya, bukan. Ingat ya, dulu itu zaman karbu ya, zaman karbu yang namanya mesin itu nggak bisa optimal kalau pas mesinnya dingin. Gak enak, gak bisa budak.
Nah, oleh karena itulah dipanasi. Jadi memanasinya itu adalah untuk membuat suhu ruang bakarnya jadi ideal. Yang terutama di kendaraan karbu. Nah, kendaraan karbu itu sangat sensitif terhadap suhu. Kalau terlalu dingin, gak iso metu tenagane. Sekarang zaman injeksi wes cerdas sistemnya. Dia bisa merubah otomatis ya, sehingga pada waktu saat mesin dingin campuran bahan bakar dibuat seboros mungkin. Jadi ya ketika mesin dingin tenaganya enak tetap seperti ketika panas, karena saat mesin dingin bensinnya langsung dikopior pior saat pirang-pirang. Tapi perhatikan ya, ada juga kendaraan injeksi modern ya, penulis tahu BMW ya. Ada sebuah review yang menunjukkan ini loh, kalau BMW masih dingin RPM mesinnya dibatasi segini. Nanti kalau mesin sudah panas baru di los ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi mesin harus hangat panas dulu baru bisa tenaganya dibuat keluar. Jadi seperti itu. Di sisi lain, memanasi mesin ini jadi sebuah faktor yang sangat penting untuk polusi. Jadi ketika mesin dingin itu polusinya jauh lebih besar daripada ketika mesin panas. Ini kaitannya dengan catalytic converter. Jadi catalytic converter itu bekerjanya adalah dengan membuat bara api di knalpot. Bara api ini dibuat dengan menggunakan logam yang bisa membara ketika suhu tinggi. Nah, oleh karena itulah yang bikin catalytic converter itu mahal. Yang bikin knalpot itu kadang dicuri orang. Kenapa? Karena ada bahan logam langka di knalpot yang jadi bisa membara. Oleh karena itulah oli mesin itu jadi dikurangi zincnya. Oleh karena itulah bensin jadi dikurangi sulfurnya. Karena kandungan sulfur, timbal atau ZDDP itu juga bisa membuat membuat catalytic converter itu jadi berkurang kemampuan membara. Nah, ketika mesin dingin catalytic converternya belum membara. Karena belum membara, maka nggak bisa membuat gas buangnya jadi lebih lebih tuntas reaksinya. Setelah membara baru yang CO bisa jadi CO2, yang O3 bisa jadi O2, seperti itu ya. NOx nya jadi NO2, seperti itu. Jadi gas-gas yang reaktif bisa jadi gas stabil. Jadi yang terutama bikin kendaraan sekarang itu nggak perlu dipanasi itu bukan olinya ya, karena olinya itu justru mundur sekarang. Olinya justru menghambat. Olinya justru bikin bikin kekentalan itu pada saat dingin itu jauh lebih kental daripada saat panas, karena adanya shear stability itu. Jadi untuk mereka ya yang pingin kalau mesin saat dingin tidak terlalu berat ya, terutama adalah milih kekentalan, terus milih merek oli yang tepat. Oli PAO itu laris di tempat
yang suhunya sangat dingin. Karena apa? Ya karena shear stability-nya bagus. Kalau shear stability bagus, beda antara ketika kendaraan dipakai di jalan tol dan saat mesin dinyalakan, kekentalannya beda sedikit. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.